Bayangkan, Anda memesan seporsi nasi goreng favorit yang biasanya seharga Rp25.000 saat dibeli langsung di kedainya. Namun, saat melihat aplikasi ojek online, total tagihannya membengkak menjadi Rp42.000. Selisih Rp17.000 ini bukan sekadar biaya pengiriman atau uang bensin untuk pengemudi, melainkan sebuah bentuk pajak tak terlihat yang secara sistematis menguras saldo tabungan Anda hingga 40% lebih mahal tanpa Anda sadari. Dalam buku legendaris berjudul The Undercover Economist, karya tim Harvard, dijelaskan fenomena tentang bagaimana perusahaan menggunakan strategi diskriminasi harga untuk menyasar konsumen yang bersedia membayar lebih demi kenyamanan ekstrim. Di ekosistem digital saat ini, Anda tidak hanya membeli makanan, tetapi sedang terjerat dalam jebakan biaya yang dirancang sedemikian rupa agar terlihat wajar, padahal sangat mencekik. Jika Anda terus mengabaikan anomali harga ini, Anda secara sukarela membiarkan daya beli Anda tererosi oleh sistem yang mengambil margin keuntungan dari setiap suapan yang Anda makan. Narasi ini akan membongkar mengapa harga makanan di layar ponsel Anda bisa melambung tinggi dan siapa sebenarnya yang paling banyak mengeruk keuntungan dari pola konsumsi harian Anda yang tampak sangat praktis, namun sebenarnya sangat merugikan finansial. Mitos yang beredar luas di tengah masyarakat adalah keyakinan bahwa kenaikan harga makanan di aplikasi sepenuhnya digunakan untuk menutupi biaya operasional pengemudi atau kompensasi atas resiko perjalanan di jalan raya. Kenyataannya, struktur biaya tersebut jauh lebih kompleks dan kelam daripada sekadar urusan logistik transportasi dari titik A ke titik B. Restoran-restoran yang bekerja sama dengan platform digital dipaksa untuk melakukan markup atau kenaikan harga dasar pada menu mereka agar bisa tetap bertahan hidup di tengah potongan komisi yang sangat agresif. Anda mungkin merasa sedang membantu UMKM dengan memesan secara online, padahal yang terjadi adalah ilusi harga, di mana nilai intrinsik makanan tersebut sebenarnya tidak berubah, namun label harganya melonjak drastis demi menyubsidi ekosistem teknologi yang mahal. Pergeseran ini menciptakan realitas semu di mana konsumen menganggap harga mahal sebagai standar baru, tanpa menyadari bahwa mereka sedang membayar premi untuk sebuah sistem yang sebenarnya membebani restoran itu sendiri. Ketidaktahuan ini adalah bahan bakar utama bagi platform untuk terus mempertahankan struktur harga yang tidak transparan, membuat Anda terjebak dalam siklus belanja yang tidak efisien secara ekonomi, namun terasa sangat candu karena alasan kemudahan akses yang ditawarkan oleh algoritma pintar di ponsel pintar milik Anda sekarang. Akar permasalahan dari fenomena harga selangit ini terletak pada struktur komisi yang sangat berat yang dibebankan platform kepada para mitra merchant. Merujuk pada data laporan evaluasi KPPU terkait tarif layanan digital di Indonesia, platform besar seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food rata-rata memotong komisi sekitar 20% ditambah biaya tetap Rp1.000 dari setiap transaksi tunggal. Bagi sebuah restoran, angka 20% ini adalah jumlah yang sangat masif, mengingat rata-rata margin keuntungan bersih di industri kuliner biasanya hanya berkisar antara 15 hingga 25% saja. Jika pemilik restoran tidak menaikkan harga di aplikasi, mereka secara teknis akan mengalami kerugian atau setidaknya bekerja tanpa mendapatkan profit sepeser pun untuk setiap pesanan yang masuk lewat jalur online. Dilema ini memaksa mereka untuk mengalihkan beban biaya komisi tersebut langsung ke pundak konsumen melalui kenaikan harga menu yang mencapai 30 hingga 40% lebih tinggi dari harga asli di gerai fisik. Dengan demikian, konsumen sebenarnya adalah pihak yang secara tidak langsung membayarkan biaya komisi platform tersebut, sementara restoran hanya berperan sebagai perantara yang mencoba menjaga napas bisnisnya agar tidak gulung tikar akibat biaya layanan digital yang sangat eksploitatif bagi para pelaku usaha mikro. Selain komisi dasar yang sudah tinggi, terdapat biaya-biaya tersembunyi yang ditumpuk di akhir proses checkout, seperti service fee, application fee, hingga small order fee yang seringkali luput dari perhatian mata konsumen. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Retailing and Consumer Services oleh peneliti X Wang pada tahun 2021 tentang perilaku konsumen di platform on-demand, terdapat taktik yang disebut sebagai drip pricing
di mana biaya ditambahkan secara bertahap untuk mengurangi sensitivitas harga pembeli. Lebih jauh lagi, logika algoritma platform memaksa restoran untuk menaikkan harga lebih tinggi lagi agar mereka memiliki ruang margin untuk memberikan diskon atau mengikuti program promo di aplikasi. Restoran yang tidak ikut serta dalam program subsidi diskon ini seringkali akan ditenggelamkan atau diposisikan di urutan terbawah dalam hasil pencarian, sehingga mereka tidak mendapatkan trafik pelanggan sama sekali. Untuk bisa muncul di halaman depan dan menawarkan diskon yang menarik bagi Anda, restoran terpaksa menaikkan harga dasar menu mereka setinggi mungkin terlebih dahulu. Ini adalah permainan psikologi harga yang sangat rapi, di mana Anda merasa mendapatkan potongan harga yang besar, padahal harga yang Anda bayar tetap jauh lebih mahal daripada harga normal jika Anda bersedia datang langsung ke lokasi restoran tersebut tanpa perantara aplikasi. Bukti tak terbantahkan mengenai agresivitas biaya ini dapat kita bedah melalui laporan keuangan tahunan perusahaan platform itu sendiri. Merujuk pada laporan tahunan Goto dan Grab tahun 2023, terdapat istilah take rate atau persentase pendapatan yang berhasil diambil oleh platform dari total nilai transaksi bruto atau gross merchandise value. Angka take rate ini terus dipacu untuk naik demi mengejar profitabilitas dan mencapai angka EBITDA positif yang diinginkan oleh para investor global. Pendapatan yang Anda bayarkan sebagai selisih harga tersebut digunakan untuk membiayai operasional teknologi yang sangat mahal, mulai dari perawatan cloud server skala raksasa, pemetaan GPS dengan presisi tinggi, hingga biaya akuisisi pelanggan melalui pemasaran digital yang masif. Dalam riset yang dirilis oleh Morgan Stanley mengenai ekonomi platform di Asia Tenggara, disebutkan bahwa biaya kenyamanan ini merupakan komoditas baru yang dijual kepada kelas menengah perkotaan yang memiliki keterbatasan waktu. Angka-angka di laporan keuangan ini menunjukkan bahwa biaya mahal yang Anda bayar bukan karena kualitas bahan makanan yang meningkat, melainkan demi menjaga mesin ekonomi digital tetap berputar dan memenuhi target pertumbuhan laba perusahaan yang sangat ambisius di pasar saham. Setiap rupiah tambahan yang Anda keluarkan adalah kontribusi langsung bagi valuasi perusahaan teknologi tersebut, bukan untuk peningkatan kesejahteraan koki yang memasak makanan pesanan Anda. Muncul sebuah paradoks yang mengejutkan, di mana meskipun harga makanan di aplikasi jauh lebih mahal, banyak restoran justru melaporkan profit bersih yang lebih kecil dari pesanan online dibandingkan dari pelanggan yang datang langsung. Fenomena ini sering disebut oleh para pakar ekonomi digital sebagai digital feudalism atau feodalisme digital, di mana pemilik restoran hanya menjadi penyewa di lahan milik platform besar, tanpa memiliki kontrol atas data pelanggan mereka sendiri. Restoran-restoran ini terjebak dalam ketergantungan total terhadap arus trafik yang diatur sepenuhnya oleh algoritma pihak ketiga. Mereka tidak memiliki akses terhadap basis data pelanggan yang memesan makanan mereka, sehingga mereka tidak bisa melakukan pemasaran mandiri dan terus-menerus harus membayar upeti kepada platform agar tetap terlihat di pasar. Kondisi ini menciptakan kerentanan bisnis yang luar biasa. Jika platform mengubah aturan main atau menaikkan komisi lagi, restoran tidak punya pilihan selain patuh atau kehilangan akses ke sebagian besar basis pelanggan mereka. Harga mahal yang Anda bayar ternyata tidak terserap ke dalam ekosistem produksi makanan, melainkan menguap ke dalam sistem distribusi digital yang sangat dominan. Ironisnya, konsumen membayar lebih banyak, sementara produsen menerima lebih sedikit, menciptakan ketimpangan distribusi nilai yang sangat nyata di tengah klaim tentang efisiensi ekonomi digital yang selama ini sering digembar-gemborkan oleh banyak orang. Dampak jangka panjang dari tingginya biaya di ojek online ini mulai memicu fenomena yang disebut sebagai shrinkflation digital di level mikro. Karena harga di aplikasi sudah mencapai titik jenuh, di mana konsumen mungkin akan berhenti membeli jika harga naik lagi,
banyak pemilik restoran mulai mengambil langkah drastis dengan mengurangi porsi makanan atau menurunkan kualitas bahan baku demi menjaga margin keuntungan yang tersisa. Anda mungkin menyadari bahwa ukuran ayam goreng atau porsi nasi yang Anda terima melalui pesanan online terasa lebih sedikit dibandingkan saat makan di tempat. Dan itu bukan sekedar perasaan Anda saja, melainkan strategi bertahan hidup restoran. Jika pola ini terus berlanjut, hal ini akan memicu inflasi pangan terselubung di tingkat mikro yang secara kumulatif mengikis daya beli masyarakat kelas menengah secara sistemik. Kebiasaan memesan makanan online yang awalnya merupakan solusi praktis, kini berubah menjadi beban ekonomi tetap yang sangat besar dalam pengeluaran rumah tangga bulanan. Pergeseran perilaku ini juga berdampak pada matinya interaksi sosial di ruang publik, karena orang-orang lebih memilih mengonsumsi makanan dalam isolasi di rumah, yang pada akhirnya merugikan ekosistem ekonomi lokal yang biasanya tumbuh di sekitar area fisik restoran tersebut. Inilah efek domino yang perlahan namun pasti sedang merusak struktur ekonomi dan sosial masyarakat kita tanpa adanya peringatan yang cukup jelas. Untuk memahami fenomena ini secara utuh, Anda harus mulai mengubah cara pandang Anda secara fundamental terhadap setiap pesanan yang Anda buat di aplikasi. Sadarilah bahwa pada saat Anda menekan tombol pesan, Anda sebenarnya tidak sedang membeli makanan sebagai produk utama, melainkan Anda sedang menyewa sebuah infrastruktur teknologi super canggih dan logistik instan yang bekerja secara real-time. Anda sedang membayar gaji ribuan engineer di kantor pusat platform, membayar biaya asuransi pengiriman, membayar biaya pemrosesan pembayaran digital, dan membayar premi atas penghematan waktu yang Anda dapatkan. Kenyamanan atau convenience telah bermutasi menjadi komoditas termahal dalam ekonomi digital modern saat ini, dan harga makanan yang mahal hanyalah cara sistem ini membungkus biaya sewa infrastruktur tersebut. Berdasarkan analisis dalam laporan Digital Economy Report oleh UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, penguasaan atas infrastruktur digital memberikan kekuatan besar bagi pemilik platform untuk mengekstraksi nilai dari setiap transaksi ekonomi yang terjadi di atasnya. Dengan memahami realitas ini, Anda bisa lebih bijak dalam menentukan kapan kenyamanan tersebut layak untuk dibayar mahal dan kapan Anda harus kembali ke cara tradisional demi menjaga kesehatan finansial pribadi Anda dari pemborosan yang tidak perlu di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat di masa depan. Lantas, bagaimana cara kita melawan sistem yang sangat dominan ini tanpa harus kehilangan kemudahan dalam mendapatkan makanan berkualitas? Strategi paling efektif untuk efisiensi adalah dengan mulai memanfaatkan fitur self-pickup yang tersedia di aplikasi untuk menghindari biaya pengiriman dan biaya layanan tambahan yang tidak perlu. Atau lebih baik lagi, pesanlah secara langsung ke nomor WhatsApp resmi restoran jika mereka menyediakannya. Dengan memesan langsung, Anda membantu restoran mendapatkan margin keuntungan penuh tanpa potongan komisi platform yang memungkinkan mereka untuk tetap mempertahankan kualitas dan porsi makanan tanpa harus menaikkan harga secara gila-gilaan. Cobalah untuk lebih sering mendatangi restoran secara fisik sebagai bentuk dukungan nyata bagi ekosistem UMKM lokal di sekitar tempat tinggal Anda agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada belas kasihan algoritma digital. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara kolektif, akan memaksa platform untuk mengevaluasi kembali skema biaya mereka agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Jangan biarkan kenyamanan instan membutakan logika finansial Anda setiap hari. Sekarang, silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai perbedaan harga ekstrim yang pernah Anda temukan antara harga asli dan harga di aplikasi ojek online. Selain itu, klik video di sebelah sini untuk mengetahui rahasia bagaimana platform digital memanipulasi psikologi Anda agar terus belanja tanpa henti.